إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله. Di antara hal yang diketahui oleh banyak kaum muslimin adalah dosa terbagi menjadi dua. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dan para ulama telah menyebutkan ciri-ciri dosa besar. Dengannya sesuatu dikatakan dosa besar. Di antaranya adalah tatkala pelakunya terkena hukuman di dunia, tatkala pelakunya diancam oleh neraka, tatkala pelakunya diberikan hukuman di dunia, baik itu bentuknya cambuk atau dipotong tangannya atau dirajam dan semisalnya. Dan juga di antara ciri-ciri dosa dikatakan dosa besar tatkala pelakunya diancam oleh laknat, diancam oleh laknat Allah, diancam oleh laknat Rasul. Ini salah satu dosa yang dikatakan dosa besar tatkala pelakunya diusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah di khutbah ini kita akan menyebutkan golongan-golongan yang terancam oleh laknat Allah, yang terancam oleh laknat Rasul alaihi salatu wassalam. Ibadallah, di antara mereka-mereka yang diancam oleh laknat Allah adalah pemakan riba, orang-orang yang bermuamalah dengan muamalah riba, mereka-mereka yang menghalalkan al-muamalah dengan riba, di mana Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan la'anallahu ar-riba, la'anallahu akila ar-riba wa mukilah wa katibah wa syahidai. Hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan sesungguhnya Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memakankan riba, orang yang menulis dan orang yang menjadi saksi dari muamalah tersebut. Dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam melaknat 4 orang, 4 keadaan yang berkaitan dengan riba. Orang yang memakan riba, orang yang menggunakan harta riba, dan orang yang menyuapkan riba, orang yang memberikan riba, orang yang memakankan riba. Mereka-mereka yang mendapatkan riba dari arah bank, kemudian dengan prasangka dia apabila diberikan fakir, miskin, maka dia telah selesai dari harta tersebut. Ibadallah, itu salah satu bentuk di mana seseorang memberikan makan dengan riba, dan Rasul alaihi salatu wasallam telah melaknat orang tersebut, dan Allah azza wa jalla telah melaknat orang tersebut. La'anallahu akilat riba wa mukilah. Dan juga orang-orang yang menjadi saksi, orang-orang yang menjadi penulis, sekretaris yang berkaitan dengan riba, mereka-mereka yang membantu untuk didegakkannya riba, dilestarikan riba, mereka-mereka yang membantu agar muamalah riba dikembangkan, maka masuk dalam ancaman Rasul alaihi salatu wasallam bahwasanya pelakunya terkena laknat. Inilah keadaan mereka-mereka yang memakan riba, di mana Allah azza wa jalla mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka-mereka yang memakan riba gak akan tegak, gak akan bangun kelak di hari kiamat kecuali laksana orang yang kemasukan jin, kehilangan akal, kehilangan sadar. Al-jaza'u min jinsil amal. Semua balasan sesuai dengan keadaan amalan. Tatkala mereka-mereka yang memakan riba, mereka-mereka yang memanfaatkan keadaan manusia, keadaan mereka tatkala membutuhkan harta,
mereka kembangkan, mereka gandakan hutang piutang, sehingga mereka dikatakan orang yang rakus dan tamak atas rezeki Allah Azza wa Jalla, dan tidak sadar atas kebutuhan manusia, bangkit di hari kiamat dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan seakan-akan dia sedang kemasukan jin. Ibadallah, orang-orang yang memakan riba termasuk orang-orang yang telah menyatakan peperangan langsung dengan Allah. Fa in lam taf'alu fa'dharu biharbin minallahi wa rasulih. Mereka-mereka yang telah mengetahui riba adalah haram, mereka-mereka yang mengetahui riba adalah salah satu di mana pelakunya dilaknat, akan tetapi masih terus dan menerjang hal tersebut, maka dia telah menyatakan peperangan langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, orang-orang yang memakan riba menyangka bahwasanya dirinya telah mengembangkan hartanya, bahwasanya dia telah mencapai kaya raya dalam tahapan harta yang sangat banyak, akan tetapi Rasul alaihi salatu wasallam membantah sangkaan tersebut dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud, qala alaihi salatu wasallam, ma ahadun aktsara min riba illa kana 'aqibatu amrihi ila qillah. Tidaklah seseorang yang memperbanyak muamalah dengan riba kecuali akhir keadaannya dia kepada sedikit, kepada kurang. Inilah keadaan orang-orang yang memakan riba, dan ini golongan yang pertama, orang-orang yang terkena laknat, orang-orang yang akan diusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, di antara orang yang terancam dengan laknat Allah Azza wa Jalla, mereka-mereka yang meminum minuman keras, meminum khamr, di mana Rasul alaihi salatu wassalam melaknat dari khamr 10 perkara. Qala di hadis Anas bin Malik, la'ana Rasulullah minal khamr 10 syaribaha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilayhi wa ba'i'aha wa mubta'aha wa saqiha wa mustaqaha, qala kulluhum fi wizrin sawa. Kata Anas bin Malik, Rasulullah melaknat dari khamr 10. Yang pertama adalah khamr itu sendiri, minuman keras itu sendiri termasuk salah satu yang terlaknat. Yang kedua adalah yang minum, yang ketiga adalah yang membuatkan, yang keempat adalah yang meminta untuk dibuatkan, yang membawa dan juga yang minta untuk dibawakan, yang menjual dan juga yang membeli, yang menuangkan dan yang minta untuk dituangkan. Mereka semua masuk dalam laknat Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka-mereka yang meminum minuman keras, mereka-mereka yang mendudukkan kedudukan hewan, seakan-akan mereka tidak berpikir, seakan-akan mereka tidak memiliki akal, maka mereka masuk dalam ancaman Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu terlaknat pelakunya. Ibadallah, khamr adalah kunci kekejian, di mana tatkala seseorang meminum minuman khamr, maka dia akan terundang untuk melakukan kekejian yang lain. Dengan khamr orang terjatuh dalam pencurian, dengan khamr orang terjatuh dalam perzinahan, dengan khamr orang terjatuh dalam pembunuhan, dengan khamr orang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla bukan hanya mengharamkan khamr, bukan hanya melarang khamr, akan tetapi mewajibkan atas semua hambanya untuk menjauhi khamr dan tidak mendekatinya. Qala Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijs min amal syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian dan juga patung berhala serta pengaduan nasib rijs adalah itsm, dosa, sebab kemurkaan Allah Azza wa Jalla, termasuk amalan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah. Ini inti dari ayat, jauhilah. Allah mengharamkan atas hambanya untuk mendekati khamr. Mendekati adalah hal yang diharamkan, apalagi sambil minum, karena pelakunya akan dilaknat dengan laknat Allah Azza wa Jalla. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan inginkan dari adanya khamr, dari adanya perjudian, untuk adanya permusuhan dan kebencian di antara hamba-hamba Allah, yang diinginkan juga untuk menghalangi hamba-hamba Allah dari mengingat Allah. Maka di antara jenis orang yang akan dilaknat, yang diancam dengan laknat Allah Azza wa Jalla, mereka-mereka yang meminum khamr, mereka-mereka yang meminum minuman keras. Ibadallah,
Di antara perkara yang diancam pelakunya dengan laknat Allah Azza wa Jalla pencuri. Mereka-mereka yang tidak terima dengan pembagian Allah. Mereka-mereka yang tidak qanaah dengan rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan. Mereka-mereka yang mengharamkan rezeki hamba Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah tentukan. Mereka-mereka yang menghinakan dirinya dengan sesuatu yang sangat kecil. Dia bentangkan tangannya, dengannya dia mencuri, dengannya dia mengambil harta saudaranya dengan batil. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la'anallahu as-sariq yasriqul bayda fatuqta yaduh. Semoga Allah melaknat orang yang pencuri. Semoga Allah melaknat pencuri. Yasriqul bayda fatuqta yaduh. Mencuri perisai kepala yang dipakai untuk peperangan, dengannya dia dipotong tangannya. Lihat bagaimana tatkala seseorang mencuri. Karena pada asalnya tangan Bani Adam yang terdiri dari 5 jari. 1 jari itu pada asalnya sangatlah berharga. Apabila terpotong, apabila sampai dia dizalimi, dengannya tangannya dipotong, maka nilainya adalah 5 onta, 5 ekor onta. Akan tetapi tatkala tangan tersebut zalim, tatkala tangan tersebut menghinakan dirinya, maka harganya sangatlah murah. Dengan sekedar rubuh dinar, 1/4 dinar. Kalau 1 dinar 4 gram emas, maka 1/4-nya adalah 1 gram emas. Kalau dia mencuri, dengannya dia dipotong. Murah harga tangan tersebut tatkala orang yang menghinakan dirinya. Maka di antara sebab dengannya seorang hamba dilaknat tatkala dia mencuri. Ibadallah, di antara sebab dengannya pelakunya dilaknat apa yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan di hadis Ali bin Abi Thalib, la'anallah man la'ana walidayhi wa la'anallah man awa muhditha wa la'anallah man ghayyar manal ard wa la'anallah man dhabaha li ghairillah. Di hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam melaknat 4 orang. Yang pertama adalah orang yang melaknat orang tuanya. Yang kedua adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah orang yang merubah batasan tanah, batasan bumi. Yang keempat adalah orang yang melindungi pelaku bid'ah. Di hadis ini Rasul alaihi wasallam menyebutkan beberapa orang yang dengannya terancam dengan laknat. Orang yang melaknat orang tuanya, orang yang merubah batasan tanah, orang yang merubah batasan kepemilikan orang lain, dengannya dia menzalimi orang lain, dengannya dia mengambil harta orang lain. Atau juga maksud dari hadis tersebut orang yang merubah arah jalan, orang yang merubah rute jalan, dengannya orang itu tersesat, dengannya orang itu celaka. Ini salah satu orang yang akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga orang yang melindungi pelaku bid'ah atau melindungi kebid'ahan, maka pelakunya akan dilaknat oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tatkala ada kebid'ahan, bukan dia ingkari, bukan dia jauhi, maka akan tapi dia lestarikan, dia dukung, dia ridhai. Maka pelakunya dilaknat oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga orang-orang yang melakukan bid'ah, dan juga orang yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, di antara orang yang diancam dengan laknat Allah, mereka-mereka yang mencela sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat Nabi yang mulia, mereka-mereka makhluk pilihan, mereka-mereka yang Allah Azza wa Jalla jadikan pelindung untuk agamanya. Tatkala ada salah satu orang dari kalangan kaum munafikin berani mencela satu sahabat dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia diancam dengan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia sesuai dengan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, la tasubbu ashabi faman sabbahum fa alaihi laknatullah wal malaikatu wan nas ajma'in. Janganlah kalian mencela sahabatku, barang siapa yang mencela mereka, maka atas dia laknat Allah, atas dia laknat para malaikat, atas dia laknat manusia seluruhnya. Inilah balasan bagi setiap mereka yang mencela sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketahuilah, tidaklah mereka mencela sahabat Nabi alaihi salatu wassalam kecuali diinginkan darinya untuk menghancurkan Islam dari dalam, untuk menghancurkan Islam dengan nama kecemburuan. Maka pelakunya akan dilaknat dengan laknat Allah, dilaknat dengan laknat para malaikat, dilaknat dengan laknatnya mereka-mereka manusia yang memiliki kecemburuan, yang memiliki pengingkaran atas mereka-mereka yang berani mencabik-cabik kehormatan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang diwajibkan atas seorang muslim
di hadapan para sahabat adalah mencintai mereka, membela mereka, dan juga menghormati kedudukan mereka. Qala alaihi salatu wassalam, al-ansar, hubbul ansar minal iman, wa bughdhum minal nifaq. Faman ahabbahum, ahabbahumullah, wa man abghadahum, abghadahumullah. Kecintaan untuk orang-orang Ansar adalah bagian dari keimanan. Kebencian kepada mereka bagian dari nifaq. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah akan mencintai dia. Barang siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membenci mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, di antara kelompok-kelompok yang Rasul alaihi salatu wassalam ancam pelakunya dengan laknat, apa yang disebutkan di hadis Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi, qala la'ana Rasulullah al-washimah wal mustawshimah wa akila riba wa mukila wa naha an thamanil kalb wa kasbil baghi wa la'ana al musawwir. Di hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam melaknat mereka-mereka yang mentato dan juga yang meminta untuk ditato, mereka-mereka yang memakan riba dan yang menyuapkan atau memakankan riba. Melarang Rasul alaihi salatu wasallam hasil dari penjualan anjing, melarang juga hasil dari pelacuran. Yang terakhir, la'anal musawwir, dan melaknat mereka-mereka yang menggambar. Di hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam, atau disebutkan oleh Abu Juhaifah, bahwa Rasul melaknat beberapa kelompok. Mereka-mereka yang mentato atau yang meminta untuk ditato, mereka-mereka yang merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla, mereka-mereka yang tidak ridha, tidak puas dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan dari tubuh yang sempurna, dari ciptaan yang sempurna. Akan tetapi dia pergi dan merubah ciptaan Allah tersebut di antaranya dengan mentato. Ketahui ibadallah, tato adalah salah satu dosa besar dengannya pelakunya terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dan juga orang yang memakan riba dan menyuapkan riba, dan ini telah kita bahas. Dan Rasul alaihi salatu wassalam melarang hasil dari penjualan anjing dan juga hasil dari pelacuran, dan melaknat orang-orang yang menggambar, mereka-mereka yang menggambar makhluk hidup, mereka-mereka menggambar gambar yang memiliki nyawa. Maka Rasul melaknat pelakunya, melaknat dan mendoakan pelakunya untuk keluar dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka menggambar, baik itu memahat, baik itu melukis, baik itu memakai foto, baik itu memakai kamera, maka ketahuilah ibadallah, itu salah satu dosa besar yang Rasul alaihi salatu wassalam laknat pelakunya dengan laknat yang sangat berat. Di hadis lain Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu musawwirin finnar, semua orang yang menggambar tempatnya di neraka. Yuj'al lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi nari jahannam. Dijadikan di setiap foto, di setiap gambar yang dia buat nyawa, dengannya foto tersebut, dengannya gambar tersebut mengadab dia di jahannam, mengadab dia di neraka. Inna asyaddan nas adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya adab yang paling berat adalah mereka yang menggambar. Maka ibadallah, bukanlah ini dosa yang kecil, bukanlah ini hal yang sepele. Akan tetapi banyak di antara kaum muslimin, mereka yang mengentengkan hal ini, yang memandang ini adalah hal yang biasa, bahkan menghalalkan dengan perbuatan mereka, menghalalkan dengan lisan mereka. Ketahuilah ibadallah, semua orang-orang yang menggambar adalah terlaknat melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam. Berapa banyak kaum muslimin kita dapatkan mereka menggambar, berfoto lebih banyak dari makan dan minum. Bagaimana mereka menyampaikan hukum Allah Azza wa Jalla? Maka inilah beberapa kelompok yang dimana pelakunya terancam dengan laknat Allah, terancam dengan laknat Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga apa yang telah kita dengar bermanfaat bagi kita semua dan juga kaum muslimin. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya.